Yo guys, kembali lagi di channel Pangton Crypto. Seperti biasa saya akan updatekan harga kripto dan kali ini saya update Express Token ya. Sebelum kita ke chart, kita lihat dulu di mana untuk market Bitcoin untuk saat ini masih stuck dan stabil ya. Naik turunnya tidak terlalu agresif, masih stuck, apalagi Bitcoin masih stay di mana di 19 ribuan dolar. Oke, kita lihat untuk Bitgert sendiri. Untuk Bitgert itu di kepala 6 di harga globalnya. Kalau untuk di Get.io kita lihat di Trading View ini ya, untuk harganya di kepala 45. Nah, untuk Brace Token sendiri untuk market cap-nya mencapai 186 juta dolar untuk volume di 1,7 juta dolar. Untuk volume perdagangan cukup sedikit ya. Ya, ini bisa ditingkatkan lagi 2 kali lipat ya. Ini masih sedikit sekali volumenya. Mungkin kalau meningkat 2 kali lipat aja lah, cukup lumayan nanti untuk naik ya. Dan untuk sirkulasi supply cukup bagus, masih stabil di 40%, tidak berkurang dan tidak menambah sirkulasi supply-nya. Saya harap sih bertambah biar supply-nya makin mengecil ya. Oke, kita bahas langsung aja ke chart. Untuk Brace Token di chart dimulai dari time frame mingguan, di chart weekly seperti yang dulu-dulu atau kemarin saya bahas. Untuk Brace Token ini untuk chart weekly ya sedang mengalami tren turunnya, tapi kalau kita lihat di stokastik itu sudah bottom ya. Sudah bottom berarti ada kesempatan untuk ada pantulan ke atas ya. Entah pantulannya bisa breakout area resisten sebelah sini atau sebelah sini atau membentuk ATH baru, kita kurang tahu. Yang pasti untuk stokastik sudah di bawah, tidak lama lagi bakal naik sih harganya ya. Mantulnya ke berapa, harga naiknya ke berapa, kita kurang tahu. Yang pasti bakal naik sih ya. Itu di time frame mingguan, karena kalau untuk di time frame mingguan kalau kita lihat misalkan ini harganya harus mantul ya, pasti kalau untuk mantul ke atas kita harus breakout dulu di resisten terdekatnya itu di kepala 65 ya, paling tidak di kepala 65. Kalau sudah breakout berarti next target berikutnya adalah di kepala 93, mungkin bisa kill 10 kayak gitu ya, mungkin seperti itu untuk targetnya. Tapi kalau untuk target pertamanya itu dekat banget di kepala 65 sih. Kalau bisa jebol 65, next target berikutnya berarti kill 10 kayak gitu guys. Itu untuk time frame mingguan. Kita lihat di time frame daily deh. Nah, ini yang cukup menarik di time frame daily. Kalau kita lihat dimana untuk secara chart ya, kita lihat dari sini aja ya. Kita lihat dari sini karena cukup menarik sih ya. Kalau kita lihat dari sini, dilihat dari chart dan stokastik sendiri, di sini kita lihat dari atas ini seller cukup lumayan agresif ya di area sini. Dan ketahan lama-lama itu ketahan, yang saya garis abu-abu ini menahan. Ini adalah titik supportnya ya. Menahan dan sideways. Kayak gitu. Dan kita perbesar dulu biar kelihatan, karena ini candlenya sudah mulai mengecil ya, jadi tidak ada perlawanan antara buyer dan seller. Dan di sini mungkin sudah saya jelaskan menghasilkan shadow ini ya, sudah saya jelaskan kemarin. Dan di sini kalau kita lihat di time frame daily ini cukup lumayan banget lah gapnya ya. Kalau kita ukur dari harga sekarang itu gap di antara ada gap di antara EMA 50 itu ada sekitar 19% ya, pokoknya di under 20%. Tidak menutup kemungkinan mungkin bisa testing di area situ dulu ya, dan itu cukup lumayan kalau misalkan bisa naik. Nah, kalau kita lihat secara stokastik sendiri ini sudah di bawah dan naik guys, naik perlahan ya. Apakah ini tanda-tanda untuk Brace Token bakal testing di area EMA 50-nya ya? Kita lihat aja, karena sudah beberapa hari ini ya, cukup lama tidak testing di area EMA 50. Dan di sini juga sudah di sini guys. Nah, di sini mantul dan di sini agresif, cukup agresif sih. Dan di sini stuck di area sini. Mungkin kemungkinan besar ya, ini kemungkinan ya, bukan tepat 100% kemungkinan ya, mantul lagi ke atas nantinya di EMA 50
dan mungkin bisa jadi tereject lagi kembali di harganya di area sini ataupun breakout dan testing di area sini. Kayak gitu ya. Di area sini tuh di kepala 60-an. Ya, benar di time frame mingguan. Tadi kita lihat di kepala 65 ya untuk resisten. Nah, itu guys untuk bearish token untuk di time frame daily ya. Dan kalau kita lihat memang untuk bearish token ini masih membuat lower low sih ya. Kita abaikan shadownya ya. Di sini membuat lower low sih. Nah, membuat lower low dan mungkin nanti kalau misalkan testing di area EMA 50 apakah bisa membuat lower low lagi mungkin di area sini walaupun terdekat ya. Nah, kayak gitu. Dan yang saya takutkan seperti itu sih ya. Kalau misalkan jebol di area abu-abu ataupun garis biru ini cukup warning ya. Warning lah, pokoknya bahaya banget. Area abu-abu sama garis biru ini area yang cukup bahaya banget. Kalau bisa dijebol bearish token itu area yang cukup bahaya di area sini. Hati-hati aja guys. Ini adalah area cukup bahaya kalau bisa dijebol ya. Bahaya banget. Dan itu cukup harus dipertahankan sih harga di situ ya. Kalau bisa bertahan di area situ dan mantul ke atas yang ya paling tidak yang seperti saya katakan tadi, paling tidak di kepala 60-an ya mungkin ini resisten terdekatnya, dan ini EMA juga sudah menyentuh di area sini. Dan kalau bisa breakout di area sini karena di time frame mingguan itu sudah di bottom stokastiknya ya. Sudah lama banget. Dan waktunya naik ke atas. Kalau misalkan bisa di breakout area ini bakal ngepam dan kill 1-0 sih. Paling tidak kill 1-0 paling tidak, atau mungkin kita jadikan resisten lagi di area sini. Kita jadikan resisten lagi di kepala tujuan 6 sama 7. 6 lebih sama 7 itu adalah resisten terdekat yang harus dicapai. Gitu. Dan kalau kita lihat memang untuk perlawanan seller ini sudah tidak agresif lagi ya. Akan stuck di mana akan berhenti di area abu-abu ini adalah support yang tadinya adalah resisten di area sini dan membentuk di sini itu di breakout dan alhasilnya akan, dan kemarin itu membuat pump yang cukup lumayan. Berarti ini adalah histori yang cukup kuat banget ya. Kita jadikan support sekarang. Jadi ini adalah support yang paling kuat saya katakan. Kalau support ini jebol, makanya saya katakan itu warning. Nah, itu guys, mungkin ya. Dan kalau untuk tips yang scalpingan ya, kalau kita ukur dari sini ya, tips ya. Kita ukur dari sini, kita mungkin TP-nya area yang paling dekat dulu aja ya. Di sini adalah 30%. Untuk stop loss-nya mungkin bisa di bawah sini sedikit ya. Di 10-an atau 15% lah. Cukup worth it banget ya. 1/3 sih. 1/3 cukup worth it lah. Walaupun tipis-tipis ya, 30-an% atau nanti bisa atau 20% itu sudah cukup lumayan sih kalau untuk scalpingan. Nah, itu guys mungkin yang bisa saya bahas. Oke, kita lihat dulu di time frame yang lebih kecil deh. Ini sudah mulai agresif buyer. Mau break. Nah, ini sudah mulai agresif buyer dan mencoba untuk breakout, cuman tidak kuat ya. Tereject sih. Tereject. Ini menghasilkan shadow dan ya sayang sekali di area sini tuh. Harusnya area cukup lumayan penting sih ya. Tapi tidak di breakout. Kalaupun bisa di breakout cukup lumayan loh. Berarti kita tunggu aja, kita jadikan di sini itu di kepala 46 ya. Ini adalah area penting yang harus di breakout pertama kali, area sini. Oke. Karena di sini juga ada supply sih. Dan di sini tereject, di sini juga tereject. Nah, di sini adalah titik penentuannya di kepala 46 ya. 46 adalah penentuan guys. Next target lagi nanti di kepala 50-an ya. Kepala 46 ini adalah penentuan nantinya. Kalau misalkan testing lagi ya, kita tunggu aja sih. Nah, itu mungkin tips ya.
mungkin yang saya bahas untuk hari ini, mungkin kalian bisa tambahkan tips dan triknya di kolom komentar dan kasih saya kritik dan saran. Sampai jumpa di video berikutnya. See you. Bye.